istilah kedokteran bahasa Latin namanya neuron. Jumlahnya banyak banget, 100 miliar. Dan satu neuron, cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Artinya apa? Artinya, ya, walaupun tadi Pak Eko luar biasa sudah menyebutkan semua ya tingkatan generasi. Rupanya saya sama Pak Eko sama ya tingkatannya Pak ya. Gen X. Wah. Tetapi walaupun kita sama setiap generasi jumlah otaknya, sel otaknya 100 miliar, namun generasi baru lebih canggih. Apa lebih canggihnya Bu Aisyah? Daya tampung data-data atau informasi otak baru lebih banyak. Kalau bahasa teknologinya RAM-nya lebih besar. Ya. Kalau kita yang baby boomer, Gen X ya, memang tidak canggih tapi lebih tangguh. Tetap gak mau kalah. Saking tangguhnya, maka karya yang dihasilkan dulu karya teknologi tangguh. Maksudnya apa? Ya, zaman dulu televisi. Siapa masih punya televisi kayak gini? Ini kalau rusak dipukul atasnya jadi betul. Masih dapat Bapak Ibu? Pak Eko masih begitu Pak di rumah. Ini namanya Anita Rahman, acaranya Dunia Dalam Berita. Masih ingat acara ini? Karena waktu dia goyang-goyang, saya teriak dari tempat TV, dan ibu saya di dapur. Saya bilang apa? Bu, TV-nya rusak. Ibu saya dari dapur teriak, pukul atasnya nak, pukul. Pak, betul. Kadang dipukul atasnya, yang tadinya goyang keras jadi agak lambat sih. Saya bilang sama ibu, Bu, masih goyang, pukul kanan kirinya, pak, jadi betul. Makanya generasi kami dulu kalau nakal dipukul jadi betul. Karena sesuai otaknya. Sekarang mana boleh televisi dipukul? Boleh? Berarti neuron anak sekarang, zaman sekarang adalah neuron yang soft touch, neuron yang penuh kelembutan ya. Mungkin dulu kalau kita disuruh sholat, ayo sholat, kita dipukul-pukul banget ya. Kalau sekarang, ayo sholat gitu, ya. Begitulah. Dan ini ciptaan Allah, tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Dunia jagat raya mengembang. Makanya Allah ciptakan juga otak yang mengembang, sehingga diperlukan teknologi yang membantu kita di jagat raya ini. Ya. Tapi pro kontra itu sudah biasa. Tadi Pak Eko sudah sampaikan, setiap era ada manfaatnya, ada mudaratnya, betul sekali. Bahkan sejak era dulu ada namanya era alfabet. Apa ini Bu Aisyah? Jadi saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Kenapa? Karena manusia beralih dari budaya lisan. Jadi zaman dulu sekali ya orang banyak ngomong, beralih ke tulisan. Ya. Bahkan orang tua zaman dulu juga marah-marah sama yang menemukan tulisan ini. Ya. Ini ada satu ya, bukti. Kita tahu Plato, seorang filsuf, dalam bukunya yang namanya Phaedrus, kayaknya agak bergema ya. 1, 2, 3, Bapak Ibu terdengar suara saya? Ya. Yang di sebelah sana kedengaran? Alhamdulillah. Maaf kalau agak serak-serak sedikit ya. Anggap saja suara-suara Vina Panduwinata gitu. Soalnya ini seminar kelima sejak saya jalan-jalan ke Jawa Timur, jadi suaranya sudah mulai agak-agak serak ya, tidak apa-apa ya. Ya, tolong agak dingin kalau saya dengar ya. Ya. Baik, kembali ya. Ya. Jadi kata Plato begini, dia marah sama yang menemukan tulisan. Karena penemuan Anda ini, kata Plato, ya, akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Ya. Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka, mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Kata Plato, marah waktu itu.
karena belum belajar huruf Plato. Tapi seketika Plato belajar alfabet, belajar huruf yang dirangkai menjadi kata, dirangkai menjadi kalimat, apa yang dikerjakan? Plato menulis terus. Ya. Untung Plato menulis kisah di abad keempat sebelum Masehi tertulis, sehingga kita di abad ini masih bisa ya tahu apa yang terjadi. Seandainya Plato tidak menulis, kemudian Plato meninggal, dia terkubur bersama otaknya yang terurai dengan tanah, maka memori kehidupan dulu tidak ada. Ya. Jadi ayah bunda, bapak ibu guru, coba bayangkan medianya batu, ditulis di atas batu, dan itu menjadi teknologi canggih saat itu. Seperti ini batunya. Zaman dulu anak-anak ini udah gaya bawa batu. Terus kalau ya kerjanya nunduk baca batu, ketemu orang tua nunduk baca batu. Sama nggak dengan sekarang? Sama. Yang beda apa? Medianya saja. Sama. Ya. Saya kebayang dulu ibu-ibu zaman dulu, lele, ayo makan. Sebentar bu, baca batu. Ada ibu-ibu bilang, tapi kan zaman dulu itu batu nggak banyak mudaratnya. Siapa bilang? Kalau dia jengkel, batunya dilempar ke temennya. Tetap ada mudaratnya. Ya. Artinya apa? Memang era berubah sesuai kondisi jagat raya. Ya. Nanti ada satu teknologi yang disebut teknologi kertas. Ini agak lama teknologi kertas ini. Makanya nanti yang membedakan bentuk tulisan, teknologi bentuk tulisan. Ya. Ibu masih belajar menulis halus? Zaman dulu siapa belajar menulis halus zaman dulu? Iya. Pasti tulisannya bagus sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Anak-anak sekarang perlu belajar menulis bagus? Nggak perlu. Karena tinggal klik fontnya sudah langsung ada tulisan ya, juga seperti ini. Inilah teknologi ya. Nah, sekarang teknologinya berkembang karena jagat raya mengembang ya. Sehingga diperlukan cara cepat. Cara cepat memang ada mudaratnya, tetapi mudaratnya tentu tidak sebanyak manfaatnya asal kita bisa bijaksana. Ya. Dulu informasi hanya lewat koran, betul bu? Ini koran nasional namanya apa? Kompas. Sekarang cari Kompas susah. Ya. Kemudian ada Sinar Harapan. Masya Allah. Cuman informasi lewat koran ini sering terlambat. Kalau ada berita malam hari, baru kita tahu pagi hari. Karena baru ada beritanya di pagi hari. Ya. Terus apa lagi? Zaman dulu, ya, kalau mau cari kerjaan tidak semudah sekarang. Sekarang tinggal googling saja, cari kerjaan atau membeli barang-barang. Dulu apa dulu? Harus baca pos kota. Di sini baru banyak. Datangkan manfaat yang lebih banyak dibanding mudarat. Itu kerja otak saudara. Jadi fokuskan pada yang manfaat. Kalau kita fokus pada mudarat, maka akan terjadi ya manfaat. Dan tentunya kedepannya akan jauh lebih canggih lagi ya Allah. Ya, sekarang saja VR ini sudah ada. Kami di Jakarta beberapa travel umrohnya pakai ini. Jadi kalau udah pakai ini Pak, sudah terasa di depan Ka'bah, sudah terasa di tempat sa'i, masya Allah. Ya, jadi nantinya akan terus berkembang. Anak-anak kita juga akan repot sama anaknya nanti. Ya, ada nanti saatnya dia juga kayak kita ikut parenting untuk generasi alpha datang. Ya, kenapa? Karena juga sedang pusing menghadapi eranya. Ya, jadi maka kita fokuskan saja pada hal-hal yang manfaat. Dan untuk media sosial tentu harus bijak. Bijaknya 3 saja. 1, bijak berkomentar. Ajarkan anak-anak. Ya. Generasi alpha kan juga sudah punya gadget sendiri. Kadang-kadang bisa komen. Ya.
Apalagi bijak menulis dan men-share berita, dan satu lagi bijak waktu penggunaan bagi diri sendiri. Nah, inilah yang diatur. Ini yang diatur ya. Cara pengaturannya monggo masing-masing keluarga pikir. Tapi memang ada batas-batas umurnya. Ya, TK dan SD masih bisa kita atur dengan jadwal mengatur gawe ini. SMP ke atas sudah sulit. Ya, apalagi sekarang tugas-tugas, PR dan sebagainya memang lebih efektif pakai gawai. Kenapa? Mengurangi kertas. Makanya anak sekarang bilang atau era sekarang bilangnya paperless. Kenapa? Tumbuhan, pohon-pohon sudah mulai berkurang. Apalagi di kota besar. Ya Allah, ya. Jadi bijak 3 ini saja ingatkan pada anak-anak, dan buat kita orang tua fokuskan pada ya manfaat dari teknologi yang setiap saat berkembang. Karena otak begitu kerjanya, ya. Jadi kita baik sangka, walaupun kita tetap belajar juga apa sih mudaratnya. Oh, mudaratnya ini, ya. Tapi ya Allah lindungi dari mudarat teknologi digital. Minta sama Allah. Ya, karena nggak mungkin kita bisa ya kerja sendiri sebagai orang tua, nggak mungkin. Harus minta sama Allah karena memang jagat raya ini mengembang, maka teknologi harus berkembang. Ya, baik. Sekarang bagaimana cara kerja neuron ini? Rupanya neuron ini kayak ada kabel-kabelnya nih, kabel-kabelnya itu akan saling sambung menyambung. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang dikecap, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dia akan terjadi sambungan di otak ini, membentuk apa? Memori, membentuk ingatan, data-data informasinya masuk di dalam sambungan ini. Masya Allah, ya. Dan memang sambungan ini harus sering-sering disambung lagi agar jadi tebal. Itulah dalam proses belajar mengajar harus ada metode pengulangan, repetisi, murojaah. Ya, nah ini nasihat juga perlu diulang-ulang. Itulah makanya Allah ajarkan kita ibadah diulang-ulang supaya otak semakin kuat sambungannya, sehingga otomatis tubuh ini beribadah dengan otomatis. Ya, nasihat juga perlu diulang-ulang. Tapi kalau nasihat dan pelajaran harus juga ya selain diulang harus dikembangkan supaya ya tali temalinya bertambah banyak. Kalau tali temali bertambah banyak, ini yang disebut bertambah pemahaman. Ya, contoh, ayah bunda, bapak ibu guru, 2 tambah 2 berapa? Nah, itu sudah tebal di otak kita. Supaya berkembang, supaya tambah pemahaman, maka kita juga belajar 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1. Yaitu tambah nanti kabelnya. 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1. Tambah lagi itu. Ya, bisa paham Bapak Ibu ya? Maka kalau Bapak Ibu juga menasehati anak-anak, harus ada modifikasinya Bu. Jangan kalimatnya itu aja. Nanti ibu belum sempat nasihati, anak-anak sudah hafal. Anak saya lanang Priyo kakung jaler, ayahnya sering nasihati. Cuman kan kami dulu belum belajar tentang ini ya, walaupun sudah dokter. Ya. Terus kalau dipanggil lanang Priyo kakung jaler, mereka sebelum datang ke ayahnya berembuk. Nanti ayah bilang gini nih. Tetap dia datang. Lanang Priyo kakung jaler, ayah dulu. Terus dia begini, betul kan? Tos. Karena saking diulang ya, tanpa variasi. Ya, nah, saya juga senang ulang-ulang pelajaran, tapi selalu saya variasikan dengan metode-metodenya, cara-caranya. Ya, tapi yang prinsip-prinsip ini harus diulang. Nah, ya kita tunggu dulu. Ya, baik. Ya, kita abaikan suara dengung itu, fokus ke sini, oke? Ya. Dari otak ke badan ada namanya sistem saraf, dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik.
Kenapa begitu? Karena rupanya sambungan otak ini, yang di otak ini terjadi sambungan yang sangat cepat. Ada peristiwa kimianya dan peristiwa fisikanya. Jadi ini nih, di otak memang terjadi ya loncatan-loncatan listrik. Maka ayah bunda bapak ibu pasti pernah merasa otaknya panas, bukan? Rasa agak-agak koslet pernah? Karena ada listriknya. Anak gen alpha disebut digital native. Dari kecil dia sudah mengenal teknologi, jelas. Karena bukan dari kecil atau dari bayi, dari dalam rahim ibunya dia sudah kenal. Ibu hamil setiap hari yang dia lihat TikTok joget-joget aja, bayinya merekam itu. Masya Allah ya. Maka kita nih para bunda muslimah pada saat hamil, ayo baca Quran. Karena pada saat bunda baca Quran, lihat langsung Qurannya lewat mata, dilafazkan lewat mulutnya, terus telinganya mendengar lafaz yang kita ya lantunkan di dalam bacaan Quran ini, maka akan terekam oleh janin. Maka nanti sewaktu dia bayi, di otaknya sudah ada sambungan ayat-ayat suci Quran dan tidak susah lagi kita ajarkan, Masya Allah ya. Dan bukan hanya ibu bapak ya, ayahnya juga begitu. Kalau ayahnya sering ngomong sama ya janin di luar perut ibu, walaupun yang ditangkap oleh telinga ibu, maka terekam di otak janin. Makanya sering ada bayi yang sudah lahir nangis keras, kemudian bapaknya datang, dia langsung diam karena di memorinya ada suara ayah. Yang cilaka kalau bapaknya datang, dia tambah nangis. Berarti ayahnya nggak ada rekaman suaranya. Malah tetangganya datang, dia diam. Maksudnya ibu-ibu teman-teman majelis taklim, ya kan nemenin ibu hamil, ya. Nah ini paham ya? Iya. Hati-hati mencela karena apa yang kita ucapkan akan jalan dan terekam. Ya, sering sekali ada kasus ibunya putih, bapaknya putih, anaknya lahir hitam. Padahal kakek-kakek neneknya pasti enggak. Karena secara budaya mungkin nih orang Manado kan putih-putih kan? Iya putih gitu. Usut punya usut, ternyata ibu hamil ini, maaf, tetangganya hitam. Setiap tetangganya datang, ibu itu karena nggak belajar, dia selalu mencela, hitam banget. Ingat ya, apa yang diucapkan nanti terekam di otak janin, dan otak janin memerintahkan pigmen untuk menghitam. Makanya hati-hati. Ibu hamil hati-hati menonton. Pilih tontonan yang ada tuntunan. Karena banyak ibu hamil zaman sekarang nontonnya drama Korea yang sedih-sedih, perselingkuhan. Jadi belum apa-apa, janinnya ini sudah sedih. Dia merekam di otaknya bahwa ayahnya akan selingkuh. Ini bahaya. Karena kami sejak 98 ini mengurus masalah narkoba dan anak-anak yang menyimpang. 10 tahun terakhir juga saya mengurus pasien-pasien LGBT, Pak. Pasien-pasien yang menyimpang. Beberapa di antaranya, bahkan hampir banyak, akar masalahnya itu terjadi pada saat di dalam rahim. Kok saya tahu? Kok tim bisa tahu? Karena kami menggunakan salah satu teknik namanya hipnoterapi regresi. Mundurkan dia. Nggak taunya di dalam rahim ini, kan di dalam rahim lama. Antara 9 bulan sampai 10 bulan. Lama. Dia merekam banyak kejadian. Termasuk misalnya kejadian si ayah yang selalu marah-marah sama ibu hamil, atau si dalam keadaan hamil ayahnya tinggalkan begitu saja, atau ibu hamil ini maaf masih tinggal bersama mertua yang julid, mertua yang jutekok, pakai kol-kolah, jutekok, saking juteknya.
itu bisa terekam di otak janin saking ibunya sedih, ya. Jadi memang ibu hamil luar biasa, jaga baik-baik buat ayah bunda yang anaknya hamil, bapak ibu terutama ibu-ibu yang mantu perempuannya hamil, jaga sekali kondisinya ya. Iya, jadi begini ya, oke? Baik, sekarang di dalam otak itu ternyata para ahli menemukan ada beberapa jenis neuron yang karena neuron itu belajar sesuatu gampang. Dengan melihat orang, ya, mengamati orang, maka kita bisa belajar. Dan jenis neuron itu namanya mirror neuron atau neuron cermin. Jumlahnya kurang lebih 30%. Kapan mulai menyala neuron cermin? Bayi lahir neuron cermin menyala gitu. Memang sekarang era digital, nggak apa-apa juga pakai digital. Tapi kalau sejak bayi lahir, bapak ibunya begini terus, ya Allah, maka bayi akan merasa bahwa oh, hidup di dunia setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik begini. Kerekam ini. Apalagi neuron cerminnya bekerja. Ini lagi yang nanti susah untuk kita arahkan anak-anak. Jadi kita punya kontribusi sebagai orang tua, ya. Nah, harusnya bagaimana? Otak janin ini karena masih bersih sambungannya, harusnya orang tua memberikan stimulasi yang alami. Ajak bicara, ya. Kasih lihat muka ekspresi kita. Suruh tangannya pegang benda, ini yang halus, kasar. Terus kalau mau mengajarkan bicara pada bayi, harus bahasa yang benar. Adek mau makan, itu supaya tersambung di otaknya. Adek mau makan, bukan dedek mau dedek mau enung, bukan gitu. Karena yang tersambung nanti emam, enung. Walaupun memang karena bayi belum ada giginya, gusinya belum kuat, lidahnya belum lentur, pasti waktu kita bilang makan, emam. Setelah 3 tahun bahasa Inggris boleh, tapi 0 sampai 3 tahun bahasa Indonesia yang jelas. Makan, minum, ayah, ibu, ya. Cuman era sekarang bukan lagi ayah, ibu, bapak, ibu, ya, atau umi, abi, ya. Sering ada modifikasinya, ya, bubu, baba, embu, ya. Nggak apa-apa juga sih. Cuman kasihan kalau nanti anak-anak belajar bahasa Indonesia. Nah, kata gurunya, ya, ibu. Ibu itu yang melahirkan kamu. Sering disebut mama, umi, bunda. Anak-anak yang lahir manggil bapak ibunya bubu bingung. Kok nggak ada bubu? Makanya guru-guru harus variasi juga ya. Iya, tambahkan bubu juga. Paham ya? Nah, Asosiasi Pediatri Amerika yang mewakili, ya, Asosiasi Dokter Anak Dunia minta begini, please katanya, tolong bayi usia 0 hari sampai dengan 2 tahun jauhkan dulu dari gadget, please, sampai begitu mereka. Itu pun nggak berhasil. Ya, kenapa? Banyak ibu-ibu juga selalu ingin buat konten anaknya. Gak apa-apa juga, tapi dari jauh aja. Dan sebisanya itu jadi konten pribadi saja ibu. Karena kasihan kalau anak-anak masih bayi, ya, terekspos ke orang banyak, nanti dia kena air, sakitan, bahkan penuh celaan. Padahal kan anak-anak berkembang wajahnya, ya. Maka sekali lagi hati-hati, ya. Memang sekarang era digital, tetapi manfaatkan otak, ya, dalam, ya, masa emas untuk menstimulasi dengan alamiah, ya. Baik, sekarang
Ternyata ya, anak laki-laki dan perempuan itu berbeda perkembangan otaknya. Siapa punya anak perempuan? Angkat tangan. Ada. Mana coba? Saya mau kasih hadiah. Masya Allah. 8 kalau gitu. Oh, tambah nggak ada. 6. Alhamdulillah. Bun, anaknya 6, Bun. Coba Bunda berdiri deh, Bun. Boleh, Bunda berdiri, tadi anaknya 6, Bun. Boleh berdiri dulu, sayang? Berapa orang? Saya mau kasih hadiah. Bunda yang anaknya 6 coba berdiri di tempat aja. Saya mau kasih hadiah, boleh? Bu Aisyah bikin sabun serai, wangi banget. Ya, saya mau kasih ke ibu biar ibu kalau setiap cium bau sabun serai ingat aku. Mana? Ya, persis garis hidung ya. Nah. Dan tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan sound system, ya. Jadi di tengah ada belahan kanan, ada belahan kiri. Yang uniknya sistem saraf ya. Tadi kan kita lihat sistem sarafnya ini ya. Ini. Sistem saraf yang berada di otak kita karena otak kiri kanan tuh begini. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan, otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Coba Bapak Ibu gerakan tangan kanan. Ini yang atur otak kiri. Coba sekarang kaki kiri gerakan. Ini yang atur otak kanan. Sekarang tepuk tangan. Itu yang atur otak mana? Kanan kiri. Kiri kanan. Makanya orang kalau habis tepuk tangan tuh segar. Olahraga juga kanan kiri, ya. Kita habis tepuk tangan makanya seneng segar. Itulah makanya orang yang kasihan apa? Yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Cuma sebelah otak saja dia bekerja. Kayak lagunya apa? Dewa ada? Mana Mas Landang ya? Iya. 2, 3, ya. Karena otak kanan. Maka disinilah ya, insya Allah teman-teman ya, ayah bunda mulai mengerti yang punya anak laki, please deh. Dan insya Allah nanti teman-teman guru Aisyah Bustanul Atfal Igaba ya akan bertambah terus variasi-variasi permainan di KBTK. Anak laki-laki itu lebih baik banyak belajar di luar kelas karena dia otak kanan. Anak perempuan dikasih kertas, terus ada gambar bola, kasih tulisan BO Boal Allah, sudah bisa ngerti. Laki-laki nggak ngerti Bu, susah ngertinya. Mending ibu belikan bola, baru tulisan bola ditempel di bolanya. Karena bola itu otak kanan, dia baru tulisan ini untuk mengenal huruf. Itu lebih gampang. Kami karena punya anak 4 laki-laki dan belajar sedikit tentang ilmu otak, waktu mereka kecil, itu rumah itu semua penuh tulisan. Kursi, meja. Bahkan supaya anak laki-laki saya tahu tulisan Ibu Isa, karena mereka panggil saya Ibu Isa, tulis Ibu Isa, saya tempel di dada. Cuma 1 hari dia hafal. Bolak-balik dapur, meja makan. Anak-anak lagi di ruang tamu sambil main dia lihat gini. Itu cara menstimulasi otak anak laki-laki. Ya, bisa paham ya? Anak perempuan antara syair dan irama musik itu bisa seimbang. Udah bagus syairnya. Saya sering contohkan lagu ini. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Syair bagus karena otak kiri, irama juga udah bagus. Laki-laki bagaimana? Laki-laki iramanya bagus, syair kacau. Nini nuni nunan ninananan. Tapi irama sudah oke. Ya nggak Bu? Pasti guru-guru PAUD dan TK ngerti banget ini Bu Afi ya. Momo naneno tingo tangatik pohon dan bumbum kata temu. Itu
anak laki-laki. Bunda, yang punya anak laki-laki, suatu anak laki-laki nyanyi di sekolahnya nggak usah malu. Dan nggak usah bandingkan dengan anak teman kita yang perempuan. Nanti terima rapor, ya, menyanyinya anak laki-laki sama perempuan beda. Dan juga nggak usah dimarahin, nyanyi aja susah. Anak perempuan waktu TK sudah bisa mewarnai dengan rapi, betul? Nggak keluar warnanya. Misalnya ada namanya Fatima. Ini namanya Fatima, saya pinjam namanya ya, gambar. Ya, datang kemudian ada siapa? Aziz. Siapa namanya Aziz ada? Pinjam namanya ya Pak. Aziz teman Fatimah TK. Fatimah sedang mewarnai, Aziz lari-lari karena anak laki. Siapa yang kejar Aziz? Ya, Iwan. Nggak sengaja waktu Fatimah mewarnai, Aziz senggol tangan Fatimah. Karena Fatimah otak kiri, otak bicaranya sudah bagus, maka dia mengadu sama bu gurunya. Bu guru, Aziz nakal. Aziz yang tadinya cuma main-main, ya, lari-lari sama Iwan karena otak kanannya, dia diadukan sama gurunya, dia bingung, apa salah aku? Apa yang dilakukan Aziz? Nah ini anak laki. Fatimah dia bu. Fatimah apa? Bu guru, Aziz pukul aku. Datang gurunya perempuan, belum ikut seminar. Siapa yang dimarahin? Aziz. Kamu kalau di kepolisian kena 2 pasal. Yang saya hukum polisi. Aziz tambah bengong. Kamu ngerti enggak? Kemudian ibunya datang menjemput Aziz. Guru karena belum belajar diadukan. Bu, maaf ya bu, Aziz tadi nakal. Kenapa bu guru? Dia tadi nyenggol Fatimah dan pukul Fatimah. Astagfirullahaladzim. Itu zaman saya, ibu sekarang enggak. Kasihan gak Aziz bu? Makanya sering anak laki-laki terzolimi oleh ibunya sendiri. Makanya anak laki Pak banyak penyimpangannya. Itulah kita belajar neuroparenting untuk mulai ngerti otaknya laki-laki. Ya, tenang aja bu. SD laki-laki juga masih kanannya yang dominan. Bahkan kata ilmu neuroscience, untuk anak laki-laki umur 6 tahun baru siap belajar membaca dan berhitung. Baru siap. Itu makanya kalau masuk SD, ya, peraturan SD masuk 7 tahun menyelamatkan anak laki-laki untuk mengikuti kurikulum SD yang lebih banyak kurikulum analisa. Kalau anak perempuan, oke, 6 tahun, 6 tahun setengah bisa. Saya waktu anak pertama kedua kurikulum masih sederhana, 6 tahun masukkan. Anak